Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini di video kali ini aku mau berbagi informasi dan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat penelitian kualitatif khusus untuk latar belakang penelitian. Nah, aku harap video ini dapat membantu teman-teman yang lagi ngerjakan skripsi atau yang lagi bikin penelitian dengan pendekatan kualitatif. Semoga video ini bisa sedikit memberikan gambaran dan membantu teman-teman tentang bagaimana cara menulis latar belakang untuk pendekatan kualitatif. Oke, sebelum masuk ke tips dan triks, aku mau ngomong dulu kenapa sih aku pengen banget bikin video ini. Yang pertama, aku masih sering banget nemui kalian atau teman-teman yang bingung gimana sih cara bikin latar belakang untuk metode penelitian kualitatif. Jadi gini teman-teman, jadi aku ibaratkan kalau latar belakang itu adalah sebuah pondasi rumah ya. Lalu kita mau bikin jendela, mau bikin pintu, mau bikin atap, itu nggak bisa jadi kalau kita nggak bikin pondasinya dulu atau latar belakang. Kita mau bikin bab 2 tinjauan pustaka, mau bikin bab 3 metodologi penelitian, mau bikin bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, sampai di bab 5 kesimpulan, kita nggak akan bisa ngerjakan itu semua kalau bab 1 latar belakang itu kita belum bisa kuat. Untuk tips yang pertama, kita harus tahu dulu pola penulisan pendekatan kualitatif. Untuk latar belakang pendekatan kualitatif itu pakai piramida terbalik. Jadi ilustrasinya seperti ini ya teman-teman ya, piramida terbalik. Nah, maksud dari piramida terbalik itu kalau kita nulis latar belakang penelitian kualitatif, kita harus menempatkan gagasan utama itu ada di awal atau paragraf pertama. Ya, sederhananya seperti ini. Kita harus bisa munculkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan itu secara keseluruhan dulu, baru nanti mengerucut ke lokasi penelitian kita. Contohnya aku ambil judul ya, aku punya judul tentang kemampuan literasi masyarakat dalam menyikapi pemberitaan hoaks tentang COVID-19. Kemampuan literasi. Nah, literasi itu kan adalah kemampuan membaca, kemampuan mengakses atau memperoleh informasi, kemampuan memahami dan mencerna informasi. Nah, karena aku mau penelitian tentang kemampuan literasi, otomatis ketika aku menuliskannya ke dalam tulisan, aku akan pakai konsep piramida terbalik. Jadi aku akan jelaskan dulu bagaimana pemberitaan hoaks itu ada di dunia atau sedang menyerbu dunia. Jadi kita ngomongin yang umum dulu, konteksnya luas dunia, baru nanti misalnya kita di paragraf selanjutnya baru kita mengerucut. Makanya konsepnya piramida terbalik itu dari hal yang umum atau fenomena yang umum ke fenomena yang khusus. Nah, konsep piramida terbalik ini sama kayak kita nulis deduktif ya. Deduktif itu adalah kita menempatkan paragraf atau gagasan utama itu ada di awal atau di kalimat yang utama. Ya, di awal-awal kalimat pertama. Nah, paragraf ini kalau kita pakai konsep piramida terbalik atau deduktif, memudahkan kita atau memudahkan juga para pembaca nanti untuk mengetahui latar belakang penelitian kalian. Jadi harapannya kalau sudah pakai piramida terbalik, pembaca akan mudah mengetahui alur berpikir atau logika berpikir penelitian kita. Untuk tips kedua adalah di latar belakang itu harus muncul dasein dan dasolen. Dasein dan dasolen atau bahasa sederhananya adalah antara harapan dan kenyataan. Ya, antara harapan dan kenyataan. Apa itu, Kak? Jadi gini, di latar belakang itu kan seperti yang tadi aku bilang, itu adalah sebuah pondasi kita untuk mengerjakan bab 3, bab 4, bab 5,
Dan itu memang benar-benar harus kuat, sehingga di latar belakang yang paling utama harus dimunculkan adalah dasen dan dasolen, yaitu antara harapan dan kenyataan. Kita kembali ke judul yang tadi ya, judul tadi tentang kemampuan literasi masyarakat dalam menghadapi hoaks COVID-19. Contohnya nih, harapannya itu adalah masyarakat itu kan sekarang lagi digempur informasi yang banyak ya, sehingga kita ini sebagai masyarakat agak kesusahan dalam membedakan informasi yang benar dan mana informasi yang bohong atau hoax. Nah, itu fenomenanya. Nah, harapannya adalah kita mampu untuk membedakan informasi yang benar dan informasi yang hoax. Tapi kenyataannya banyak masyarakat yang sering termakan berita-berita hoax, banyak masyarakat yang sering panik gara-gara berita hoax, dan banyak juga masyarakat yang tidak memiliki filter pribadi atau tidak mencoba untuk melakukan cross check terhadap informasi yang mereka terima, sehingga pada kebanyakan masyarakat itu mengkonsumsi informasi yang mereka dapat, entah itu di Facebook, entah itu di aplikasi chatting seperti WA, itu mereka terima dan konsumsi secara mentah-mentah, sehingga timbul kepanikan, timbul keresahan masyarakat dan lain sebagainya. Paniknya seperti misalnya mereka langsung ke swalayan borong sembako yang banyak hanya karena berita hoax. Itu kenyataan ya. Jadi ada dua yang harus dimunculkan di LB atau latar belakang. Harapannya mereka bisa meng-cross check berita hoax dan punya filter pribadi, tapi kenyataannya ternyata banyak juga masyarakat yang tidak memiliki kemampuan tersebut atau kemampuan untuk membedakan mana berita hoax dan berita yang benar atau kredibel. Nah, itu harus juga sudah muncul di latar belakang. Jadi tips yang ketiga adalah kalian harus bisa mengkerucutkan masalah penelitian. Ya, silakan dikerucutkan masalah penelitian. Kayak aku nih contohnya, aku adalah orang berkecimpung di jurusan ilmu komunikasi. Sehingga kalau aku ambil judul yang tadi, kemampuan literasi masyarakat dalam menyikapi berita hoax, itu aku di latar belakang akan munculkan masalah komunikasinya. Masalah komunikasinya yaitu informasi. Ya, informasi yang tidak benar, sehingga permasalahan yang aku munculkan dapat aku perkuat dengan data-data terkait dengan pemberitaan hoax yang ada di Indonesia, yang marak di Jakarta, misalnya kalau lokasi penelitianku di Jakarta. Jadi aku akan menampilkan contoh-contoh berita hoax dan lain sebagainya. Jadi benar-benar diperkuat di masalah komunikasi. Karena ingat, ilmu sosial itu kebanyakan ilmu yang multidisiplin kayak ilmu komunikasi yang sekarang aku tekuni, sehingga kita bisa aja ngambil beberapa konsep dari psikologi, dari sosiologi, tapi itu boleh aja ya. Tapi yang paling penting adalah kalian bisa memberikan prioritas yang lebih dalam pembahasan-pembahasan di keilmuan komunikasi. Tips yang terakhir adalah perkuat dengan data. Ya. Perkuat dengan data. Jadi ini tips pertama sampai yang terakhir itu sebenarnya berkesinambungan ya, atau dia bersangkut paut antara tips yang satu dengan yang lain, nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ini yang juga penting sih, kita harus memperkuat data, entah itu penelitian kuanti atau kuali juga harus perkuat dengan data. Yang ingin aku tekankan di sini, teman-teman enggak usah bingung, sekarang zaman internet ya. Kalian bisa akses informasi apapun itu lewat internet, karena sekarang kita sudah banyak pemerintah kita membuka informasinya lewat banyak saluran media, salah satunya yang based on internet juga, sehingga memudahkan kita untuk mencari data-data praobservasi yang ada di internet.
Nah, data-data yang harus diperkuat itu jenisnya ada macam-macam. Jadi kalau kalian dengar kata data itu jangan melulu mikir statistik, angka, angka, dan angka. Data itu adalah apapun yang bisa memperkuat argumentasi penelitian kalian. Jadi misalnya dapat berupa yang pertama tadi angka atau statistik, bisa berupa diagram, bisa berupa gambar. Kalau judulnya tadi kemampuan literasi, tampilkan saja gambar-gambar aktivitas Kominfo misalnya. Aktivitas Kominfo dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang COVID-19. Ya, aktivitas itu kan juga data yang bisa kita munculkan melalui gambar. Aku rasa sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat sedikit memberikan gambaran buat teman-teman yang lagi skripsi ataupun lagi ngerjain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Video ini tidak sempurna, aku hanya mencoba untuk memberikan sedikit tips dan trik apa-apa saja sih poin-poin penting yang harus kita kuasai dalam membuat atau menulis latar belakang untuk pendekatan kualitatif. Semoga nanti aku bisa sharing tentang dunia perkuliahan. Aku juga insya Allah juga mau sharing tentang bagaimana aktivitas-aktivitas mahasiswa ilmu komunikasi dan membahas tentang beberapa teori atau fenomena komunikasi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.